Pertahanan Manchester United saat menghadapi Porto dikritik oleh para pengamat tak terkecuali oleh Owen Hargreaves. Menurutnya, koordinasi antar pemain di sektor tersebut begitu buruk. Ini merupakan kali ke-24 United kebobolan 3 gol atau lebih di bawah asuhan Ten Hag, dan Owen Hargreaves mengkritik upaya pertahanan terakhir mereka pasca pertandingan. Secara defensif mereka terlihat sangat kesulitan, kata Hargreaves. De Ligt mengalami hari yang sangat sulit di lapangan. Jaraknya terlalu besar di sana. Samu membuat De Ligt benar-benar mengalami mimpi buruk. Hari ini mereka memiliki masalah dalam bertahan. Dia harus menemukan rekan bek tengah yang konsisten. Man United menghabiskan hampir 120 juta pound untuk pemain bertahan baru di musim panas, dengan Nusayr Mazraoui 17,1 juta pound, dan De Ligt 42,7 juta pound, yang keduanya menjadi starter pada lawan Porto. Martinez, yang telah menjadi rekan De Ligt dalam beberapa pertandingan terakhir, dibeli United dengan harga 55 juta pound sterling 2 tahun lalu. Namun, rekor pertahanan klub belum menunjukkan tanda-tanda membaik dan Setan Merah kini telah kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka hanya memiliki 2 poin dari 2 pertandingan di Liga Eropa dan berada di peringkat 21 dari 36 dalam klasemen League Pace Liga Eropa. Manchester United gagal menang pada 2 laga awalnya di Liga Eropa 2024/2025. Hasil ini membuat Setan Merah berada di posisi ke-21 klasemen dari 36 peserta Liga Eropa. Pada matchday pertama, MU bermain imbang 1-1 lawan Twente. Ini adalah hasil buruk bagi MU. Sebab, pasukan Erik ten Hag bermain di Old Trafford dan diyakini punya materi pemain yang lebih baik daripada Twente. Format baru Liga Eropa membuat MU tampak buruk dengan 2 poin tersebut. Pasalnya, MU kini harus berada di posisi ke-21 klasemen Liga Eropa. Namun, peluang MU lolos ke babak 16 besar masih terbuka lebar, MU masih punya 6 laga yang bisa dimainkan. Bahkan, dengan berada di posisi ke-21, MU masih punya peluang lolos ke babak 16 besar lewat babak playoff. Sekali lagi, hasil imbang lawan Porto membuat MU berada dalam kondisi yang tak nyaman. Apalagi jika situasi ini dilihat dari gambaran yang lebih luas yakni MU tidak pernah menang pada 4 laga terakhir di semua ajang. Ya, itulah yang kini dialami MU. Menang jadi hal yang langka. Kemenangan terakhir dirasakan MU saat menjamu Barnsley di Carabao Cup. Sebagai catatan, Barnsley adalah klub dari kasta ketiga di Inggris. Bukan hanya sulit menang, kinerja barisan pertahanan MU juga terlihat lapuk. MU kebobolan 7 kali hanya pada 3 laga terakhir. Sebuah manuver menarik akan dilakukan Barcelona di tahun 2025 nanti. El Blaugrana dilaporkan akan mencoba membajak Alejandro Garnacho dari Manchester United. The Sun melaporkan bahwa winger 20 tahun ini berpotensi kembali ke Spanyol pada musim depan. Barcelona dilaporkan berminat untuk menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Barcelona membidik Garnacho sebagai pengganti Nico Williams. Barcelona awalnya ingin merekrut winger Athletic Bilbao tersebut. Namun Williams menolak tawaran itu dan tetap bertahan di San Mamés. Itulah mengapa Hansi Flick mencari opsi pengganti untuk timnya dan Garnacho dinilai bakal jadi tambahan yang bagus untuk Barcelona. Menurut laporan yang sama, Barcelona tidak sekedar berwacana untuk merekrut Garnacho dari MU. Mereka dikabarkan sudah menyiapkan tawaran yang cukup besar untuk sang winger. Mereka akan menawari MU uang sekitar 50 juta euro untuk sang winger. Barcelona berharap manajemen MU menerima tawaran mereka itu dan melepaskannya di tahun depan. Namun laporan di Inggris menyebutkan bahwa Barcelona bakal gigit jari dalam perburuan Garnacho. Manchester United sama sekali tidak berencana melepaskan sang winger dan Garnacho masih terikat kontrak jangka panjang di Old Trafford jadi mereka tidak perlu buru-buru untuk menjual sang winger ke klub lain. Bek Manchester United Harry Maguire muak melihat gawang Setan Merah gampang kebobolan dan ia menyerukan pada rekan-rekannya untuk segera berbenah. Lemahnya lini belakang Manchester United ini membuat Harry Maguire gemas dan geram. Ia tak mau United kebobolan lagi dengan begitu mudah. Maguire mengatakan ada cara agar hal tersebut tak terulang. Ia meminta rekan-rekannya di lini belakang agar memencet tombol reset alias atur ulang. Kami harus memastikan saat kami kebobolan, kami bersatu, berkumpul kembali, dan tetap bersatu karena itu bagian tak terpisahkan dari sepak bola. Anda bisa berbicara tentang kepemimpinan, tetapi itu kata yang mudah diucapkan, ketusnya pada TNT Sports. Para pemain di lapangan harus menyadari bahwa ini sudah terlalu sering terjadi dan itu adalah sesuatu yang perlu kami atur ulang, fokuskan kembali, dan kembali ke rencana permainan yang membuat kami unggul sejak awal. Itu adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan, serunya.
Jika kami ingin sukses musim ini, kami tidak boleh kebobolan 2 gol dalam beberapa menit seperti yang kami lakukan malam ini, tegas Maguire. Manchester United tidak bisa ajukan banding kartu merah Bruno Fernandes di laga Porto pada lanjutan Liga Eropa. Mengapa? Dilansir dari BBC, Bruno Fernandes sebelumnya lolos dari hukuman kartu merah di Liga Inggris pada laga hadapi Tottenham Hotspur. Itu setelah Manchester United ajukan banding dan bandingnya diterima. Apes buat Bruno Fernandes. Dalam aturan UEFA di Liga Eropa, klub tidak bisa ajukan banding jika hukuman kartu merah merupakan akumulasi 2 kartu kuning. Itu artinya, Bruno akan absen di laga Liga Eropa selanjutnya pada matchday ketiga. Itu jatuh pada tanggal 25 Oktober Manchester United kontra Fenerbahce di Old Trafford. Bos Manchester United Erik ten Hag kabarnya hanya memiliki 1 laga lagi untuk menyelamatkan kariernya di Old Trafford. Manchester United arahan Erik ten Hag kembali mengawali musim dengan inkonsisten dan hanya bisa memenangkan 3 dari 10 laga musim ini. Tak ayal, pelatih asal Belanda itu menuai kritikan demi kritikan dan setelah The Red Devils dibantai Tottenham 3-0, ia kabarnya hanya diberi 2 laga untuk memperbaiki performa dan hasil. Akan tetapi, Man United gagal memperoleh hasil positif di pertandingan pertama gegara ditahan Porto 3-3 di Liga Eropa. The Sun kini mengabarkan bahwa Sir Jim Ratcliffe dan Ineos berpegang teguh pada deadline tersebut, dan kini masa depan Ten Hag bergantung pada keberhasilan Man United mendapatkan hasil positif di laga terakhir sebelum jeda internasional Oktober, yakni ketika melawat ke Aston Villa asuhan Unai Emery yang berada di papan atas klasemen Liga Primer Inggris dan baru saja membungkam Bayern Munich di Liga Champions. Manuel Ugarte belum juga bersinar setelah dibeli musim panas kemarin. Erik ten Hag punya pembelaan atas performa pemain Uruguay itu. Kebutuhan MU akan gelandang bertahan jadi alasan mengapa Ugarte didatangkan. Sebab, Casemiro sudah menurun performanya seiring usianya yang menua. Oleh karenanya beban besar ada di pundak Ugarte untuk bisa langsung beradaptasi dengan tim. Sayangnya, Ugarte sampai saat ini masih jauh panggang dari api. Ten Hag masih saja memprioritaskan Casemiro sebagai pemain nomor 6. Sementara Ugarte baru tampil 5 kali di seluruh ajang dengan rataan 50 menit per laga. Situasi ini mulai bikin fans khawatir kalau Ugarte bakal jadi pembelian gagal seperti yang sudah-sudah. Meski demikian, Ten Hag enggan berpikir demikian. Baginya, Ugarte cuma butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim, kultur, dan kompetisi yang baru. Apalagi Ugarte jarang bermain di PSG musim lalu sehingga sulit untuk menjaga performa. Manajer Manchester United, Erik ten Hag percaya diri bahwa dirinya tidak akan dipecat manajemen Manchester United. Ia menyebut bahwa manajemen MU masih menaruh kepercayaan pada dirinya. Dalam konferensi persnya jelang laga melawan Aston Villa, Ten Hag kembali mendapatkan pertanyaan terkait spekulasi masa depannya. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memikirkan rumor-rumor itu karena itu tidaklah benar. Ten Hag menyebut bahwa manajemen Manchester United saat ini masih mendukung penuh dirinya. Ia menyebut ia masih berada dalam visi yang sama dengan manajemen MU sehingga ia yakin ia tidak akan dipecat. Menurut kabar yang beredar di Inggris, nasib Erik ten Hag akan diputuskan pada akhir pekan ini. Jika Manchester United kalah dari Aston Villa, maka pelatih asal Belanda itu dilaporkan akan dipecat oleh manajemen Manchester United. Bek Manchester United Harry Maguire mengungkapkan lini belakang setan merah begitu bobrok karena mental mereka kurang tangguh. Usai pertandingan, Harry Maguire mengungkapkan bahwa terjadi keributan di ruang ganti Manchester United. Menurutnya hal tersebut normal saja. Harry Maguire kemudian mengungkapkan apa penyebab bobroknya lini belakang Manchester United. Ia meyakini setan merah kena mental. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan kritikan terhadap lini pertahanannya usai laga melawan FC Porto. Ia menilai setan merah kebobolan 3 gol karena keteledoran lini pertahanan mereka. Ten Hag menilai bahwa ketiga gol Porto itu seharusnya bisa diantisipasi. Namun karena lini pertahanannya tidak melakukan tugasnya dengan baik maka mereka kebobolan di laga ini. Ten Hag menyebut bahwa Manchester United sudah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan dengan bagus dalam beberapa pekan yang lalu. Jadi ia mendesak timnya untuk bekerja keras dan menunjukkan pertahanan baja sekali lagi jika mereka ingin meraih kemenangan. Kami mencatatkan 3 clean sheet beruntun baru-baru ini, jadi kami bisa bertahan dengan baik. Jadi kami hanya perlu kembali bertahan seperti itu lagi, dan kami akan memenangkan pertandingan-pertandingan yang ada, pungkas sang manajer.